Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah online dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saat ini kita siapkan hati kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur.
Kami kembali mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online GBICRC setiap hari Minggu di channel City Restoration Center yang linknya akan kami bagikan juga melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung bisa dimasukkan ke rekening berikut. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat. Semua itu adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Amin saudaraku, saudara sehat semua, amin. Puji Tuhan. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan saudaraku sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode GBI buat gereja-gereja lokal, ya, bahwa di tahun 2021 ini tema secara keseluruhan global adalah membangun karakter ilahi. Ya. Kemudian subtemanya adalah membangun roh yang perkasa. Nah, di dalam membangun roh yang perkasa ini saudaraku, kita harus mempelajari, ya, ada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yang pertama itu intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah dengan judul intim dengan Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk firman ini. Bapa, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kami saat ini mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Roh Kudus sebarang yang menjamah kami. Kau yang mengurapi kami setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapi kami Bapa dalam urapan otoritas kuasa yang dibawa tempat yang maha tinggi untuk membuat kami mengerti kan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu kebenaran memerdekakan kami. Bapa, singkapkan rahasia kebenaran firman bagi kami, supaya kami boleh mengerti firman ini. Berkati firman, berkati pelayan hamba, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku dalam Mazmur 63. Ya, saudara yang bawa Alkitab, saudara boleh buka Alkitab atau di gadget atau di HP. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat saudara firman ini dan saudara boleh menyimaknya dengan baik. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang karena akan menjadi makanan anjing hutan.
Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, saudaraku, kalau kita perhatikan kata intim di sini, ya, kata intim di sini artinya apa? Hubungan atau relasi. Betul? Jadi kalau kita berbicara tentang intim dengan Tuhan, maka kita harus menjaga apa? Supaya hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan tidak boleh sampai terputus. Amin, saudaraku. Ya, jadi kata intim tadi adalah hubungan, relasi. Jadi kita harus membangun hubungan, relasi dengan Tuhan. Itu terus menerus tiap-tiap hari supaya tidak terputus, saudaraku. Nah, contoh yang paling simpel adalah kalau kita dalam dunia bisnis, saudaraku ya. Nah, kita lihat bahwa kalau dalam dunia bisnis, kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang selalu menjaga hubungan mereka dengan klien mereka, saudaraku. Supaya apa? Hubungan mereka tetap berlangsung, tidak terputus. Mereka sangat fokus dengan memelihara hubungan bisnis dengan baik supaya apa? Customer mereka itu tidak lari dari mereka, tidak pergi dari mereka. Nah, saudara bisa membayangkan kalau dalam dunia marketplace saja mereka bisa melakukan hal itu, menjaga hubungan supaya apa? Customer mereka tidak pergi dari mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau membiarkan hubungan kita terputus dengan Tuhan? Padahal kita lihat sini bahwa Yesus Tuhan adalah sumber segala berkat. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya untuk apa? Supaya kita lebih lagi dalam apa? Menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus. Karena kita tahu menjelang akhir zaman saat ini, iblis sedang berusaha untuk memutuskan hubungan anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Dengan cara apa saja. Ya, dia lakukan itu untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Tuhan terputus. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, saudaraku, jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Amin, saudaraku. Mari kita mau sama-sama di tahun 2021 ini, kita mau membangun roh yang perkasa itu. Dengan apa? Semakin intim dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Apa yang menjadi ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Nah, ada 3 ciri yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, saudaraku. Yang pertama adalah ciri orang yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah memiliki kehausan akan Allah. Ya, mari saya mengajak saudara kita baca kembali firman Tuhan dalam Mazmur 63 ya, ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Perhatikan ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, saudaraku, keintiman dengan Allah ditunjukkan dengan apa? Kerinduan untuk apa? Selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini digambarkan dengan sebuah kehausan, saudaraku. Nah,
Pemazmur berkata dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Dikatakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ciri yang pertama adalah kita harus memiliki kehausan akan Allah. Seperti pemazmur, dia berkata, jiwaku haus akan Engkau. Ya, saudara mungkin masih ingat lagunya. Jiwaku merindukan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Amin saudaraku. Ada lagi lagu yang lain. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Demikianlah hidupku merindukanmu. Nah, saudara bisa bayangkan. Di hubungan yang intim dengan Tuhan adalah kita memiliki kehausan akan Allah. Rindu bersekutu dengan Tuhan. Mari di tahun 2021 ini kita lebih membangun hubungan kita untuk lebih dekat lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan. Merindukan akan kehadirannya. Amin saudaraku. Nah, oleh sebab itu mari saudara, kita memiliki rasa yang haus dan lapar untuk rindu ketemu dengan Tuhan. Dan semakin intim bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, Allah yang hidup itu. Amin saudaraku. Jadi ciri orang yang intim dengan Tuhan yang pertama adalah apa? Memiliki kehausan akan Allah. Nah saudaraku, ciri yang kedua orang intim dengan Tuhan adalah memiliki antusiasme terhadap Allah. Kita baca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Saudaraku, mereka yang intim dengan Allah akan memiliki semangat di dalam hidup mereka, saudaraku. Semangat yang berbeda dengan yang diberikan oleh dunia yang mudah luntur. Kenapa? Orang yang intim dengan Tuhan memiliki antusias. Roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Selalu rindu kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kata antusias sendiri berasal dari kata Yunani en, artinya di dalam, dan theos, yang artinya Allah. Jadi antusias artinya apa? Allah yang bersemayam di dalam diri kita lah yang membuat semangat hidup ini menjadi ada, saudaraku. Jadi kita sini bahwa antusias adalah Allah yang bersemayam dalam diri kita. Dan roh yang ada dalam kita itu, roh Allah itu yang membuat kita menjadi semangat.
di dalam apa? Mengikut Tuhan. Nah, contoh Daud dalam Mazmur 119 ayat 64 berkata demikian. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Saudara bisa membayangkan, Daud berkata, 7 kali dalam sehari, saudaraku. Dia memuji Tuhan dengan antusias. Dia menari-nari buat Tuhan. Saudara bisa membayangkan 7 kali dalam sehari. Nah kita berapa kali saudaraku? Boro-boro kita memuji Tuhan. Amin. Kadang kita diperhadapkan dengan masalah. Kita sudah lupa untuk memuji Tuhan. Yang ada cuma bersungut-sungut. Tetapi kita lihat sini, kita mau belajar dari Raja Daud. Dia katakan apa? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Kemudian contoh yang lain dalam perjanjian lama kita lihat Daniel, saudaraku. Dalam Daniel 6 ayat 11. Ya. Kita lihat di sini kalau cerita itu, ya, kita lihat bahwa orang-orang pejabat-pejabat yang ada di sekitar Daniel, mereka iri dengan Daniel, saudaraku. Karena apa? Daniel memiliki roh yang unggul, sehingga dia dipakai oleh raja, ya, sebagai orang yang benar-benar diandalkan, saudaraku. Nah, tapi kita lihat bahwa teman-temannya ini, mereka tidak suka dengan Daniel, sehingga mereka membuat peraturan bahwa mereka mengatakan kepada raja bahwa siapapun di dalam kerajaan yang tidak menyembah raja, maka dia harus dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Dan kita lihat sini, saudaraku, ya, kita lihat bahwa ketika Daniel mendengar surat keputusan sudah keluar, maka Alkitab berkata 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara bisa membayangkan? Daniel 3 kali sehari. Dia berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh antusias, saudaraku. Dan kita lihat apa yang terjadi. Tuhan menolong Daniel dengan meluputkan dia dari terkaman singa. Amin, saudara. Nah, saudaraku, marilah saat ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mau lebih bersemangat lagi, ya, penuh antusias untuk datang bersekutu dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, seperti apa yang dilakukan Daniel dan juga Daud. Amin, saudara. Ketika saya dan saudara dengan penuh antusias bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke atas kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ciri yang kedua dari orang intim dengan Tuhan adalah apa? Memiliki antusiasme terhadap Allah. Dan ciri yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi ciri orang-orang yang intim dengan Tuhan? Yaitu hatinya bersuka cita di dalam Allah. Ya, orang yang intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersuka cita di dalam Allah. Ayat 9-12 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku
akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, saudaraku, ciri orang-orang yang intim dengan Tuhan ialah meskipun banyak tantangan, ya, banyak halangan, termasuk orang-orang yang berusaha untuk mencelakai anak-anak Tuhan. Tetapi apa? Mereka yang intim dengan Tuhan akan tetap bersuka cita. Amin, saudara. Kita lihat bahwa di tahun 2021 ini kondisi semakin sukar, saudaraku. Ya. Bahkan kita lihat bahwa orang-orang berusaha saling mencelakai satu dengan yang lain. Karena apa? Demi untuk mereka bisa makan. Mereka bisa membunuh. Demi untuk perut mereka. Kampung tengah mereka. Mereka berani membunuh. Untuk apa? Supaya bisa dapat uang. Untuk membeli makan. Tapi kita lihat sini bahwa orang-orang yang intim dengan Tuhan, walaupun mereka dihadang, mereka tetap bersuka cita. Saudaraku, contoh yang paling sederhana dalam Alkitab kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, ya, walaupun mereka di penjara, ya, di dalam penjara paling tengah. Ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Ya. Di situ dikatakan apa? Mereka berdua dimasukkan, ya, dikurung dalam penjara paling tengah. Kemudian apa? Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan, saudara, yang kuat. Tapi kita lihat hal itu tidak membuat Paulus dan Silas menjadi tawar hati, menjadi kecut. Tetapi mereka di tengah penderitaan mereka tetap bersuka cita, saudaraku. Dan Alkitab mencatat tengah malam, ya, walaupun kaki mereka dipasung, tapi mereka berdua berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dengan suara yang nyaring. Ya, artinya apa? Mereka nyanyi dengan keras. Kenapa? Karena orang-orang hukuman yang lain juga ikut mendengarkan puji-pujian mereka. Ini menandakan apa? Walaupun kita dalam tekanan apapun, ya, firman Tuhan mengajarkan tetaplah bersuka cita. Orang-orang yang intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang tetap bersuka cita dalam menghadapi persoalan apapun. Seperti Paulus dan Silas. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi orang yang intim dengan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan sukacita di dalam Allah. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Ada 3 ciri yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan yang pertama adalah memiliki kehausan akan Tuhan.
Dan ciri yang kedua apa? Memiliki antusias terhadap Allah. Dan ciri yang ketiga adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan, hatinya tetap bersuka cita di dalam Allah. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Sehingga kita memiliki roh yang unggul, roh yang luar biasa. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang akan menolong kita. Sehingga roh kita diubahkan Tuhan. Kita diberikan hati yang baru. Kita diberikan roh yang baru di tahun 2021 ini. Dan kita mau meninggalkan yang sudah lalu di tahun 2020. Dan kita bangkit bersama-sama. Semakin intim dengan Tuhan. Karena orang-orang yang intim dengan Tuhan, mereka memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga Tuhan menolong orang-orang yang intim dengan Dia. Tuhan menjaga yang melindungi anak-anak Tuhan yang intim dengan Dia. Dipelihara, diberkati dengan luar biasa. Karena apa? Kita mau menjaga hubungan kita tetap erat dengan Tuhan. Jangan melepaskan Tuhan, saudaraku. Dalam engkau berusaha, libatkan Tuhan, saudaraku. Apapun jenis usaha yang sedang engkau mau kerjakan, libatkan Tuhan. Karena orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya. Ya, Mazmur 25 berkata, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Amin, saudaraku. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita tidak salah dalam melangkah, saudaraku. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita melakukan 3 kunci, ciri-ciri anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan ini. Sehingga kita mampu melakukan semuanya itu dengan pertolongan Roh Kudus. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk firman ini. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ada 3 kunci ciri orang-orang atau anak-anak Tuhan yang intim dengan Tuhan. Yaitu kami mau belajar untuk memiliki kehausan akan Allah. Kami mau memiliki antusias terhadap Allah. Dan hati kami mau selalu bersuka cita di dalam Allah. Karena kami tahu ketika kami melakukan semuanya itu, maka Roh Kudus akan menolong kami. Kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Roh kami semakin dibangkitkan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat di akhir zaman ini. Bapak, terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing. Apapun menjadi pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan tolong mereka. Lawat mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan jagai, lindungi setiap jemaat Tuhan di CRC ini, di rumah mereka masing-masing. Jagai, lindungi, bungkus oleh kuasa darah-Mu. Jauhkan dari setiap serangan-serangan virus corona, ancaman kematian menyerang setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di CRC ini. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Allah dicurahkan melimpah-limpah atas setiap jemaat Tuhan di CRC. Berkat kesembuhan, berkat pemeliharaan, berkat sukacita, damai, sejahtera Allah yang melimpah, yang tinggal dan diam dalam hati setiap jemaat Tuhan. Sehingga mereka tetap kuat dan memiliki roh yang unggul. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang membangun keintiman lebih dalam lagi dengan Tuhan sendiri. Bapak, terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, bisa apapun dalam masa pandemi ini. Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka satu persatu. Tuhan tolong, yang sakit Tuhan sembuhkan, nyala Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa Tuhan berikan penghiburan bagi mereka semua. Dan biarlah kasih Allah menyertai mereka senantiasa. Dan Roh Kudus memberi kemampuan bagi setiap jemaat Tuhan. Untuk mereka tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam kuat kuasa-Mu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pula supaya pandemi ini cepat selesai Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah secara offline atau di gedung Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, ambil alih kuasa atas COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu semuanya ada dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati pemerintah kami untuk membagikan vaksin yang sudah ada. Dan itu boleh terbagi secara menyeluruh dan semua rakyat Indonesia boleh divaksin. Bapak, terima kasih. Berkati pemerintahan kami, berkati para tenaga-tenaga kesehatan, Tuhan. Lindungi mereka, berkati mereka pula supaya mereka tetap sehat melayani pasien-pasien COVID itu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat kedua tangan. Arahkan hati kepada Bapa yang di sorga, terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang melihat setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat. Bapa yang memberkati, Bapa yang mengurapi, sehingga apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anak-Mu, mereka berhasil, mereka beruntung, mereka sukses. Mereka naik dan bukan turun, mereka menjadi kepala bukan ekor. Diberkati oleh setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, anak, mantu, cucu, semua mereka diberkati luar biasa dalam pekerjaan, karir, usaha apapun. Diberkati Tuhan luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan bila kasih karunia damai daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari tiap-tiap hari bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi saudaraku. Shalom. Jangan lupa 3M kita tetap melakukannya, protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dan jangan lupa mencuci tangan. Amin saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian ibadah online pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.